Saudara-saudaraku yang terkasih, hari atau pesta pembaptisan Tuhan dalam perayaan Ekaristi hari ini ternyata semua bacaannya itu bagus-bagus, dan juga masing-masing bacaan itu menopang tentang ide ataupun gagasan tentang pembaptisan Tuhan. Kalau pembaptisan Tuhan ini disalah mengerti atau kurang dipahami oleh orang-orang Katolik sendiri atau oleh orang-orang Kristiani sendiri, akan menjadi runyam. Akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan. Katanya Yesus itu Tuhan, kok dia minta dibaptis? Bukankah pembaptisan itu artinya dibersihkan dari dosa-dosa? Kalau begitu, apakah Yesus berdosa? Kalau Yesus berdosa, apakah dia layak disebut Allah? Dan aneka macam diskusi-diskusi, bahkan perdebatan-perdebatan yang lain. Maka dari itu, bersyukurlah kita sebagai orang Katolik, karena kita dituntun oleh bacaan-bacaan liturgi. Setelah masa Natal, Allah lahir ke dunia dalam diri Yesus Kristus. Minggu kemarin, hari raya penampakan Tuhan. Ketika Allah yang lahir ini mulai ditampilkan ke hadapan umum. Sekarang langsung hari raya pembaptisan Tuhan. Saudara-saudara, bukankah itu perjalanan hidup kita sebagai orang-orang Kristiani? Maka dari sini bisa saya katakan, liturgi gereja adalah tuntunan bagi kita untuk memaknai setiap langkah-langkah kehidupan kita. Setiap tahapan-tahapan diberi makna, diberi kekuatan, dan didampingi oleh bacaan-bacaan Ekaristi. Dalam bacaan Ekaristi pada hari raya pembaptisan Tuhan ini, saudaraku, ujung-ujungnya adalah apa yang diwartakan oleh si pemazmur. Tadi si pemazmur dengan indah mengatakan, "Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka aku akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sebab yang Maha Kuasa Allah Israel agung di tengah-tengahmu." Itu ujung dari perjalanan kita, pemaknaan kita tentang pembaptisan Tuhan, yaitu sebuah rasa syukur, sebuah keyakinan, kemantapan sebagai orang-orang Kristiani. Apapun yang kita hadapi saat ini, yakin Allah agung hadir di tengah-tengah kita, menyertai kita dalam segala lika-liku kehidupan kita. Tapi saudara-saudara, ngomong sih gampang, berteori itu paling gampang, tetapi bagaimana menjalaninya? Ketika hidup menjadi semakin berat untuk dijalani, ketika memasuki tahun 2021, Covid bukannya makin menurun, makin meninggi. Maka dari itu kita ditemani oleh bacaan pertama. Dari bacaan pertama ini sebetulnya kita diajak untuk memahami apa sih latar belakang dari makna pembaptisan Tuhan. Tadi dikatakan oleh nubuat Nabi Yesaya, keadaan atau situasi bangsa Israel yang terjepit. Mereka nggak bisa makan, mereka kehausan, mereka hidup dalam ketertindasan, dijajah oleh bangsa yang satu, terus diganti oleh bangsa yang lain, terus menerus tidak ada berhentinya. Penderitaan yang bertubi-tubi, masalah yang datang silih berganti, yang dialami oleh orang Israel adalah mereka mulai ragu, mereka mulai nggak yakin, bener nggak sih Tuhan itu ada? Bener gak sih Tuhan sayang sama kita? Bener gak sih Tuhan itu menyertai hidup kita? Kalau menyertai, kok hidupnya makin runyam? Saat-saat kehancuran, krisis iman seperti itulah Allah tidak menyerah buat bangsa Israel. Tadi paling tidak ada 2 firman Tuhan yang luar biasa. Dikatakan tadi, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup." Sebuah ajakan dari Allah kepada orang-orang Israel yang sedang terpuruk hidupnya, dan juga untuk kita sebagai imam, calon imam, suster, umat kebanyakan.
yang saat-saat seperti ini mulai goyang panggilannya, mulai rapuh imannya. Tetapi apakah Israel langsung percaya? Tidak. Maka sekali lagi Allah memberi sebuah ajakan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tetapi saudara-saudara, yang namanya penderitaan yang bertubi-tubi, firman Allah yang indah, yang luar biasa seperti apapun, akan terasa hambar. Orang-orang Israel mulai berpikir dengan rancangannya sendiri. Kita nggak mungkin diselamatkan oleh Allah. Atau lebih parah lagi, Allah nggak mungkin menyelamatkan kita yang sudah terpuruk seperti ini. Maka dari itu, rancangan-rancangan manusia, pikiran-pikiran orang Israel yang juga pernah hadir dalam pikiran kita. Bagaimana Tuhan bisa memanggil aku, pribadi yang lemah, serba kekurangan, pribadi yang suka bikin salah dan penuh dosa? Apakah mungkin? Tapi ada satu nubuat yang menjadi ya dan amin dalam diri Yesus Kristus, yaitu sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, rancanganku di atas rancanganmu. Saudara-saudara, perlu dicatat, orang-orang Israel yang sedang terpuruk itu sebetulnya jauh-jauh hari sudah pernah diselamatkan oleh Allah. Ketika mereka dibebaskan dari Mesir, Allah sudah menunjukkan mukjizat demi mukjizat. Laut Merah terbelah jadi dua. Di Masa dan Meriba, bukit mengalirkan air. Ada mana, ada burung puyuh, ada tiang awan dan tiang api. Sudah. Dan dengan keselamatan yang seperti itu aja, orang Israel masih meragukan Tuhan. Dan ketika mereka diajak oleh Allah untuk nanti engkau akan diselamatkan lagi, tetap penuh keraguan. Karena mereka berpikir nanti juga gagal lagi, nanti juga jatuh lagi. Disinilah Tuhan memberikan sebuah kebaharuan. Bukan sekedar tanda-tanda dan mukjizat, tetapi rancanganku jauh di atas rancanganmu. Apa yang tidak pernah kau pikirkan akan aku lakukan, yaitu Allah bukan hadir melalui para nabi lagi, tetapi Allah lahir di tengah-tengah orang-orang Israel, di tengah-tengah dunia dengan menjadi manusia. Saudara-saudara, itu berat untuk diterima oleh orang-orang Israel. Itu berat untuk dipahami. Kok Allah dilahirkan? Kok Allah jadi manusia? Kok Allah terbatas? Kok Allah mati? Kok Allah bisa terluka? Dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita langsung bisa memahami. Jangan sampai rencana-rencana Allah kita persempit dengan pikiran kita yang serba terbatas ini. Kemudian saudara-saudaraku, dalam bacaan yang kedua, surat pertama Santo Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 9. Di situ kita bisa belajar apa sih itu maksud Yesus datang ke Sungai Yordan minta dibaptis. Tadi dikatakan, si penulis surat Yohanes mencoba meyakinkan ada kebaharuan, ada keselamatan, ada pewahyuan yang mau ditawarkan Yesus. Yaitu, dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan itulah kebenaran. Saudara-saudara, disebut berkali-kali air dan darah, air dan darah, air dan darah. Maksudnya apa? Air adalah simbol pembaptisan, di mana Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Darah adalah wafatnya di kayu salib. Dalam bacaan Injil tadi, ketika Yesus dibaptis, langit terkoyak, terbelah dua. Dan dikatakan hanya Yesus yang melihat Roh Kudus turun atasnya. Nanti di bagian akhir Injil Markus, ketika Yesus wafat, tabir bait Allah terkoyak menjadi dua. Ini sebuah bukti bahwa pembaptisan Tuhan itu adalah sebuah jalan masuk bagi Yesus, sebuah ketertundukan pada kehendak Bapanya. Dia mengawali dengan pembaptisan dan nanti berakhir dengan
wafatnya di kayu salib. Terus apa Romo? Teori mulu, bagaimana dengan kita? Dalam pembaptisan ada sebuah pewahyuan. Inilah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pewahyuan Allah. Nanti di saat Yesus wafat, bait Allah terkoyak jadi dua. Di situ nanti akan ada seorang prajurit yang melihat dan mengakui sungguh orang ini adalah anak Allah. Yang mau dikatakan apa saudara-saudara? Pembaptisan itu bukan sekedar kita datang ke gereja, ada kata kumen, dibaptis Bapa, Putra, Kudus, amin, selesai. Tapi pembaptisan ada sebuah transformasi diri kita, perubahan diri kita menjadi anak-anak Allah. Tapi bukan sekedar status, tetapi yakin Allah yang kita imani sungguh-sungguh berjuang bersama kita, hadir terus menyertai kita, menggandeng tangan kita sampai kapanpun, menuntun kita sampai menuju akhir hidup kita. Transformasi itu kuncinya yang membuat pembaptisan kita menjadi bermakna. Kita ikut dalam arus keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.